Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya setelah UTS ya, yaitu tentang penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tersebut. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu ada metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, bunga efektif maupun dengan unit produksi. Tapi di sini nanti yang akan kita bahas itu ada 3 metode saja, yaitu metode garis lurus, saldo menurun, dan juga saldo menurun ganda. Nah, di sini untuk mempermudah memahami metode-metode yang di atas tadi, terdapat beberapa notasi yang mungkin akan kita gunakan seterusnya. Di sini ada C, di sini kita simbolkan C. Itu adalah harga perolehan, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh suatu aset tetap hingga dapat digunakan. Kemudian ada S atau nilai sisa atau residu, yaitu harga jual aset pada akhir masa manfaat dikurangi dengan biaya-biaya yang ditimbulkan atau yang dikeluarkan untuk menjual atau menukar aset tetap tersebut. Kemudian ada N, yaitu masa manfaat atau umur ekonomis, adalah estimasi masa kegunaan dari aset tetap yang dinyatakan dalam satuan waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam pemakaian. Kemudian ada W, itu ada dasar penyusutan, yaitu harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai sisanya. Kemudian ada RK, yaitu biaya penyusutan pada tahun K. Kemudian ada BK, yaitu nilai buku pada akhir tahun K, sedangkan DK adalah akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode garis lurus, yaitu metode penyusutan yang paling sederhana dan mudah sehingga paling sering digunakan dalam praktik. Di sini kita mengasumsikan bahwa kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linear atau tetap untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Berdasarkan asumsi tersebut, biaya penyusutan per periode akan sama besar dan dapat dinyatakan dengan beberapa persamaan. Nah, di sini ada RK. RK di sini rumusnya adalah C min S, di mana C tadi adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan N, masa manfaat. Nah, C min S di sini ini adalah rumus dari W atau dasar penyusutan. Jadi bisa dikatakan RK untuk mencari rumus RK persamaannya yaitu W per N atau dasar penyusutan dibagi dengan masa manfaat. Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutan dan nilai bukunya untuk DK yaitu K dikali RK, sedangkan BK sama dengan C dikurangi K dikali RK. Ini untuk DK dan juga BK. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama dalam metode garis lurus. Pada 1 Januari 2019, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta rupiah. Hitung biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buat tabel penyusutannya. Nah, dari soal ini diketahui C-nya yaitu 4 juta rupiah. 40 juta rupiah. Sedangkan N-nya itu selama 5 tahun atau 5. Kemudian S-nya yaitu 4 juta.
Nah, di sini kita mencari biaya penyusutan per tahunnya. Nah, kita cari W terlebih dahulu. Rumusnya W tadi, W sama dengan C min S. Kita masukkan C nya 40 juta dikurangi 4 juta sama dengan 36 juta. Kemudian mencari RK. Nah, tadi rumus RK sama dengan W per M. W-nya tadi 36 juta dibagi 5. Maka hasilnya akan ketemu 7.200.000. Nah, ini sudah diketahui untuk biaya penyusutannya. Sekarang kita membuat tabel penyusutannya. Nah, di sini ada tabel penyusutan berdasarkan perhitungan yang kita hitung tadi. Nah, tadi untuk C ya, C-nya itu kan sama dengan 40 juta. Maka di sini nilai bakunya kita masukkan ke sini untuk C-nya. Kemudian untuk W di sini adalah W. Nah, tadi C, masukkan W-nya tadi kan 36 juta. Nah, karena di sini untuk dalam metode garis lurus untuk dasar penyusutannya itu dari tahun pertama sampai tahun kelima itu adalah tetap. Jadi 36 juta di tahun pertama sampai tahun kelima itu tetap. Jadi tidak memperhitungkan dasar penyusutan. Kemudian untuk penyusutannya tadi RK-nya 7.200.000. Jadi untuk RK sama di tahun pertama sampai tahun kelima itu sama tetap 7.200.000. Nah, untuk akumulasi penyusutannya untuk tahun pertama itu 7.200.000 ya. Kemudian untuk tahun berikutnya ditambahkan. Jadi di sini 7.200.000 ditambah, kemudian dijumlahkan jadi 14.400.000. Kemudian 14 juta ini ditambah ini 14.400.000 ditambah 7.200.000 menghasilkan 21.600.000. Kemudian yang ini ditambahkan lagi 21.600.000 ditambahkan 7.200.000 menjadi 28.800.000. Seterusnya ya, ini juga dijumlahkan. Nah, kemudian untuk nilai bukunya bagaimana? Nah, di sini untuk nilai bukunya 40 juta untuk yang ke sini ya, 40 juta dikurangi penyusutannya dikurangi 7.200.000, maka hasilnya menjadi 32.800.000. Kemudian ini ke sini ini juga sama, jadi 32.800.000 dikurangi 7.200.000 dan seterusnya. Jadi untuk nilai baku itu adalah nilai baku di tahun pertama dikurangi penyusutan dan begitu seterusnya. Kemudian kita lanjut ke metode saldo menurun. Berbeda dengan metode garis lurus, metode saldo menurun atau metode dipercepat akan menghasilkan biaya penyusutan yang tidak sama untuk setiap periode, tetapi menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, tadi kan untuk metode garis lurus untuk penyusutan kan tetap pada tahun pertama sampai tahun berikutnya itu tetap. Nah, di sini untuk saldo menurun ini tidak sama per periodenya, jadi berbeda tapi tetap sama menurunnya untuk satu periode ke periode berikutnya.
Dalam metode ini, biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal lebih besar daripada biaya penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi semakin periode ke berikutnya, biaya pembebanannya kan semakin kecil atau berkurang. Beban biaya penyusutan yang demikian berdasarkan asumsi bahwa pada tahun-tahun awal suatu aset memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi metode saldo menurun digunakan, kita memerlukan tarif penyusutan. Jadi ada tarif penyusutannya atau kita simbolkan dengan D. Nah, di sini untuk rumus mencari D sendiri, D sama dengan 1 dikurangi akar pangkat N dari S per C. Ini adalah rumus untuk mencari tarif penyusutan. Sedangkan untuk biaya penyusutan per tahun dihitung dengan mengalihkan tarif penyusutan yang didapat dengan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya. Jadi RK sama dengan D dikali BK min 1 karena dikalikan dengan buku aset pada akhir tahun sebelumnya. Jadi harus dikurangi 1. Kemudian untuk biaya penyusutan dengan metode ini semakin lama akan semakin kecil nilainya. Pada awal tahun pertama, nilai buku suatu aset tetap sama dengan harga perolehannya. Dan pada akhir tahun pertama, besarnya biaya penyusutan didapat dari mengalihkan tarif penyusutan dengan harga perolehan. Jadi, sedangkan pada akhir tahun kedua, besarnya biaya penyusutan didapat dari mengalihkan tarif penyusutan dengan nilai buku aset pada akhir tahun pertama. Perhitungan ini berlaku seterusnya sepanjang umur ekonomis aset yang bersangkutan. Jadi bila dimasukkan ke rumus, jadi BK sama dengan 1 dikurangi D dipangkatkan K dikali C. Sedangkan untuk nilai akumulasi penyusutan atau DK pada akhir tahun K dapat dihitung dengan persamaan DK sama dengan C dikurangi 1 min D dipangkatkan K dikali C. Kita langsung ke contoh yang berikutnya. Sebuah mobil dengan harga 300 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30% tanpa nilai sisa. Buat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun ke-5. Nah, di sini tadi dalam soal tersebut diketahui C-nya yaitu 300 juta. Sedangkan D atau tarif penyusutannya 30% atau 0,3. Nah, di sini ada tabel penyusutan 3 tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, di sini kita masukkan seperti tadi. Untuk nilai bukunya, C pertama adalah 300 juta. Kemudian untuk penyusutannya, nah penyusutan di sini dicari dengan cara nilai buku dikali dengan tarif penyusutannya, yaitu 300 juta dikali dengan 0,3 dikali dengan 0,3, maka ketemunya adalah 90 juta rupiah. Oke. Kemudian untuk berikutnya, untuk yang 63 juta ini didapat dari nilai bakunya tetap sama ya, nilai baku dikali dengan tarif penyusutannya, jadi 210 juta dikali 0,3, maka akan ketemu 63 juta rupiah.
untuk 44 ini sama, yaitu dapat dari nilai baku yang tahun kedua 147 juta dikali 0,3 maka ketemu 44.100.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu sama untuk tahun pertama, yaitu dilihat dari tahun pertama itu karena belum di tahun sebelumnya belum pernah ada ya, jadi tetap 90 juta, kemudian tahun berikutnya baru 90 juta ditambah dengan 63 juta, maka akan menghasilkan 153 juta rupiah. Oke, kemudian untuk tahun berikutnya 153 juta rupiah ditambah dengan 44.100.000, maka akan menghasilkan 197 juta 100.000 rupiah. Nah, di sini untuk nilai bukunya sama seperti di metode garis lurus tadi. Untuk nilai buku yang pertama sebelum tahun pertama, karena tadi harga perolehan awal adalah 300 juta, maka dituliskan di sini di tahun sebelumnya yaitu adalah 300 juta, kemudian pada tahun pertama 300 juta dikurangi biaya penyusutannya. Jadi di sini 300 juta dikurangi 90 juta, maka menghasilkan 210 juta gitu ya. Kemudian untuk tahun berikutnya sama, yaitu 210 juta dikurangi penyusutan tahun kedua, kurangi 63 juta, maka hasilnya 147 juta. Kemudian tahun berikutnya 147 juta dikurangi biaya penyusutan 44 juta 100.000, maka hasilnya 102 juta 900.000. Ini untuk tabel penyusutan pada bila menggunakan metode saldo menurun, jadi lebih simpel lagi. Kemudian kita cari untuk nilai buku pada akhir tahun ke-4 atau B4. Tadi rumusnya BK sama dengan 1 dikurangi D dipangkatkan K dikali C. Kita masukkan, tadi kan B4, K nya adalah 4, jadi 1 dikurangi D nya 0,3 pangkat 4 dikali C nya 300 juta, maka ketemunya 72 juta 30.000 rupiah. Bisa langsung dicek ya. Kemudian untuk biaya penyusutan untuk tahun kelima atau R5, jadi rumus awalnya RK sama dengan D dikali BK min 1 R5. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah pada tahun kelima, jadi R5 sama dengan 0,3 dikali B5 min 1, jadi 0,3 dikali 72 juta 30.000. Jadi sama seperti B4 ya kan? Kan di sini kan B5 dikurang sama dengan B4. Jadi hasilnya ini tinggal kita masukkan saja ke sini. Jadi hasilnya sama dengan 21 juta 600.000 rupiah. Ini untuk yang biaya penyusutan untuk tahun yang kelima. Baik, kemudian untuk
metode yang terakhir yaitu metode saldo menurun ganda, yaitu saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Maksudnya, jika masa manfaat suatu aset tetap adalah 5 tahun sehingga tarif penyusutan garis lurusnya 20%, maka tarif penyusutan saldo menjadi 2 kali saldo garis lurus tersebut. Jadi 20% dikali 2 menjadi 40%. Untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode ini, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisa diabaikan, sama seperti metode saldo menurun. Untuk tahun pertama, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai perolehan. Untuk penyusutan tahun terakhir, pembulatan nilai penyusutan harus dilakukan untuk memastikan kita mendapatkan nilai sisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi ini nanti ada pembulatan di tahun terakhirnya agar nilai sisa itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Langsung ke contoh yang berikutnya, yaitu sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta rupiah. Buat tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu tarif penyusutannya. Tarif penyusutan atau D-nya, yaitu tadi kan 2 kali tarif penyusutan yang diketahui. Jadi kan 2 dikali 1/5 karena selama 5 tahun dikali 100%, maka menghasilkan 40% atau 0,4. Jadi ini adalah D-nya atau tarif penyusutannya. Kemudian untuk tabel penyusutannya di sini karena ada 5 tahun periode, jadi ada tahun pertama sampai tahun ke-5. Oke, untuk C, nilai buku awalnya yaitu adalah 410 juta. Nah, kita tulis di awal sebelum periode pertama. Kemudian sama seperti tadi ya, untuk penyusutan di sini yaitu untuk 164 ini diperoleh dari 410 juta dikali 0,4. 410 juta dikali 0,4, maka akan menghasilkan 164 juta. Begitu seterusnya. Jadi di sini sama seperti metode saldo menurun tadi ya. Jadi 98 ini didapat dari 246 juta dikali 0,4. Oke, untuk akumulasi penyusutan itu sama. Jadi penyusutan di periode pertama dituliskan di sini, kemudian untuk yang periode berikutnya ditambahkan ya, periode berikutnya. Nah, di sini untuk tahun yang terakhir, di sini kita melakukan pembulatan di sini agar nilai buku atau sisanya itu ditetapkan adalah 10 juta rupiah. Karena di sini tadi nilai bukunya adalah 53.136.000, maka di sini kita cukup mengurangi dengan 10 juta sehingga menjadi 43.136.000.
Oke, begitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan dipahami materinya. Bila nanti ada yang belum paham atau masih dirasa bingung, silahkan disampaikan di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.